Baik, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota tim kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Anissa Dian Fadila dengan NIM akhir 004, rekan saya Rindi Indriani dengan NIM akhir 030, dan satu lagi ada Ihsan Zul Algifari dengan NIM akhir 015. Tema wayang kami di sini yakni Wayang Purbakala. Wayang Purbakala sendiri merupakan penggabungan dunia prasejarah Jurassic World dengan seni wayang tradisional Indonesia. Proyek ini menampilkan gerbang ikonik Jurassic World bergaya gunungan wayang, kemudian ada dinosaurus seperti Triceratops, Argentinosaurus, dan ada dua lagi Stegosaurus dan juga Pterosaurus, serta environment 3D yang dibuat menggunakan geometri nodes. Juga ada 3D. Kemudian lingkungan lainnya eh, nanti akan terdapat sungai yang mengalir, gunungan yang menjulang, kemudian lembah hijau dan juga jalan setapak yang membelah hutan. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya untuk nama atau model objek sendiri dari dinosaurus ini dari yang perbakalan kami, yaitu yang pertama itu ada objek Triceratops, juga ada objek Pterosaurus, Pterosaurus, ada objek Argentinosaurus. Triceratops di sini pada yang punya cula seperti seperti itu. Pterosaurus yaitu dinosaurus yang Pterosaurus dinosaurus yang terbang, Argentinosaurus dinosaurus yang lehernya panjang, Stegosaurus yang memiliki duri di punggungnya. Lalu juga ada environment gapura yang dilengkapi dengan adanya environment gunungan wayang, lalu juga ada pohon cemara, lalu ada pagar, ada api, meteor, gunung dan lembah, sungai, dan juga jalan setapak yang ada di hutan. Semua ini adalah environment dan juga objek-objek yang kami buat eh, untuk tugas besar kami yaitu wayang purbakala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Zulkifli dari kelas 2A, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kontribusi saya dalam pengerjaan tugas besar komputer grafik 3 dimensi kali ini. Di sini saya membuat beberapa objek. Yang pertama itu ada gapura, lalu ada gunungan, dinosaurus Triceratops, dinosaurus Argentinosaurus, dan juga dinosaurus Pteranodon. Di sini saya membuat objek-objek ini dengan menggunakan das 3D, kecuali dari gapura. Berikut merupakan model dari dinosaurus Argentinosaurus ya, yang saya buat. Lalu di sini ada juga dinosaurus Triceratops. Berikut modelnya. Lalu ada dinosaurus Pteranodon. Dan yang terakhir di dastri itu ada gunungan. Sebagai berikut. Penggunaan dastri digunakan untuk membuat objek-objek kompleks sehingga lebih mudah dibuat. Berikutnya kita ke texturing. Jadi setelah dibuat menggunakan dastri, objek-objek tersebut diimpor ke Blender dan akan dilakukan tekstur. Nah, tekstur di sini menggunakan scripting. Berikut hasil dari texturing menggunakan scripting. Nah, di sini ada fungsi yang bernama assign texture to object. Fungsi ini bertugas untuk istilahnya menempelkan tekstur image ke objek yang kita inginkan dengan parameter nama objeknya dan juga path dari image-nya di directory. Nah, pertama kita akan memanggil objek yang akan ditekstur dengan namanya. Jadi objeknya harus sudah ada dulu. Lalu, jika ada material maka akan dihapus terlebih dulu dan akan dibuat material baru. Nah, di sini kita mengaktifkan node untuk melakukan texturingnya. Dia akan juga menghapus node yang mungkin sudah ada sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan shader node principle untuk texturingnya. Lalu kita akan menambahkan node
untuk tekstur image yang dimana ini berguna untuk menempelkan image pada objek yang diinginkan. Nah, lalu ada shader node output ini untuk menampilkan output ke permukaan dari si objeknya. Dan ini untuk menghubungkan node-node-nya, node input dan juga output. Nah, karena objek ini diimpor dari Dastri yang jadinya extensionnya itu OBJ yang berbeda dengan Blender, maka mappingnya akan berbeda dengan Blender. Maka dari itu, kita memastikan dulu apakah objeknya ini memiliki mapping. Dan kita akan melakukan unwrap untuk eh, memastikan pemetaannya tuh benar gitu di permukaan objeknya. Lalu ditampilkan hasilnya dengan redraw timer ini. Ini berguna untuk merefresh, untuk menampilkan tampilan terbaru. Seperti itu. Oh ya, untuk objek Gapura itu dibuat menggunakan Blender. Nah, di sini teksturnya itu kita zoom lagi itu tekstur seperti eh, letter atau kulit. Itu juga dengan dino-dino yang lain. Sedangkan untuk Gapura dan gunungannya itu menggunakan tekstur kayu. Nah, sebelum dianimasikan, kita akan eh, membuat armatur atau bone terlebih dahulu pada objek dinosaurus kita. Di sini saya membuat bone pada Triceratops dan juga pada Argentinosaurus untuk menggerakkan kaki-kaki, ekor ataupun kepalanya. Kita tekan dulu armaturnya dan pergi ke pose mode. Nah, di sini telah dilakukan konfigurasi untuk mengatur gerakan ataupun kontrol dari bagian-bagian tubuhnya. Misalnya seperti pada kaki kiri ini, jika digerakkan maka akan ikut juga bagian yang di sekitarnya, sebelah sini dan juga di sini. Seperti badannya juga ikut bergerak, ekor, dan juga kepala. Sama juga dengan Triceratops ini. Sudah diatur juga bagian-bagiannya, bagian kontrol-kontrolnya. Misalnya seperti ini bagian kepala, bagian kaki, badan, dan juga ekor. Nah, setelah kita membuat armatur ini, barulah dianimasikan. Untuk animasi yang saya buat itu ada di bagian pembukaan. Mulai dari masuk gapura dan juga scene selanjutnya menggunakan kamera ini. Nah, untuk gerakan animasinya dari armatur tadi akan terlihat seperti ini. Jadi saya membuat beberapa keyframe untuk menggerakkan kaki dan juga badannya agar terlihat seperti berjalan seperti berikut. Jadi masing-masing bone di bawah bone-nya ini, ya kontrol bone-nya, itu ada keyframe-nya sendiri. Nah, seperti ini, ekor juga. Kaki kanan maupun juga kaki kiri ada frame-nya masing-masing untuk digerakkan. Begitu juga dengan Pteranodon ini. Ada keyframe-nya juga untuk gerakannya. Mulai dari dia terbang lurus dan juga belok.
Seperti itu. Nah, untuk gerakan kamera sendiri, itu dibuat secara manual dengan menggunakan fly navigation. Jadi, fly navigation itu membantu kita menggerakkan kamera secara mudah. Dicontohkan, misalnya begini, dan kita hidupkan fly navigation, maka itu akan memudahkan kita menggerakkan kameranya. Dapat dilihat di bagian bawah itu ada shortcut-shortcutnya, seperti itu. Nah, cara animasi gimana? Jadi, di sini kita hidupkan dulu auto key-nya. Kita tekan space untuk menjalankan timeline dan tekan shift F untuk shortcut file navigation-nya. Maka ketika digerakkan, dia akan eh, menyimpan keyframe-keyframe yang ada pada kamera tersebut. Seperti itu. Lalu untuk pencahayaan dan juga langit, untuk pencahayaan ataupun lighting sendiri itu di sini ada scriptnya. Saya menggunakan sun. Jadi karena ini settingnya siang, jadi lampu seperti point optimal area tidak begitu digunakan. Hanya pada sun saja. Di sini akan memeriksa apakah sudah ada eh, nama atau objek dengan nama directional light ini dan akan dihapus jika sudah ada dan akan membuat sun baru. Nah, di sini itu menentukan lokasi dari sunnya, lalu energinya berapa, misalnya wattnya, dan juga di sini tuh mengatur warnanya dan akan dipanggil seperti itu. Nah, untuk langitnya sendiri, itu saya menggunakan add-on Dynamic Sky. Nah, di sini Dynamic Sky itu di Blender akan membantu kita membuat langit di world ini. Ketika membuat create, dia akan membuat world baru, Dynamic One ini. Dan sini kita dapat mengatur warna langitnya, horizon ataupun cakrawala, dan juga warna dari eh, awan, seperti itu. Mungkin sekian mengenai pekerjaan kontribusi saya pada tugas besar kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu environment yang ada di tugas besar ini. Yakni ada environment meteor. Ini meteornya. Environment ini dibuat menggunakan Bezier curve, menggunakan geometry nodes. Dan di sini itu menggunakan sample curve dan dipetakan menggunakan Euler two-vector agar si objeknya tersebut mengikuti jalur Beziernya. Nah, kemudian di map range juga agar terdistribusi pergerakannya sesuai dengan Bezier. Nah, di sini juga untuk ukurannya ini menggunakan random value. Jadi minimalnya ukuran 0,200 dan maksimalnya 0,200.
700. Untuk mengatur banyaknya meteor yang jatuh, yakni menggunakan ini ada di value-nya. Jika semakin banyak berarti akan makin banyak bulatan dari meteornya. Nah, seperti itu untuk pengaturan geometri Reynolds di Bezier-nya. Kemudian untuk di bulatan meteornya sendiri, ini pengaturan warna yang ada di meteornya. Jadi selain menggunakan warna color ramp juga digunakan transparent ini agar hasilnya menjadi lebih nyata apinya. Sekian untuk penjelasan dari environment meteor. Baik, sekarang saya akan menjelaskan environment lainnya, yakni api yang ada di bawah para pohon ini. Nah, untuk api ini dipetakan posisinya itu menyesuaikan poin grup 1. Jika bisa dilihat nih, mengikuti warna yang merah ini. Untuk lebih jelasnya mengenai api tersebut, saya akan jelaskan di sini. Jadi api ini dibuat menggunakan bentuk objek ikosphere yang kemudian diwarnai pakai geometri nodes. Nah, jadi sebenarnya bentuknya itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini tuh ada yang kecil dan ada yang besar. Ini untuk yang besarnya dan ini untuk yang kecilnya. Kemudian digabungkan dan yang kecilnya itu sedikit dirotasi. Ini untuk pewarnaan dari si apinya sendiri seperti ini. Menggunakan color ramp juga untuk lebih terlihat nyata gitu asap-asapnya. Nah, ini untuk yang besarnya. Menggunakan color ramp agar terlihat gradasinya juga dan menggunakan transparan juga agar lebih terlihat seperti api. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan environment pagar. Untuk environment pagar sendiri dibuat dari object plane. Jadi sebelumnya tuh sebuah plane biasa, kemudian dimasukkan ke dalam Bezier, di resample per 0,16 meter. Nah, untuk mengatur pagarnya agar rotasinya tuh berjalan dengan baik di setiap tikungan, menggunakan Ligand rotation to vector. Seperti itu. Nah, agar tidak seperti ini, jadi kita ke sumbu X menggunakan curve tangan. Sekian untuk menjelaskan environment pagar. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian alas dari environment-nya. Di sini untuk teksturnya itu saya mendownloadnya di Polyhaven. Saya menggunakan 3 tekstur. Yang pertama itu untuk bagian kayak tekstur bebatuannya, kemudian tekstur tanah, dan juga tekstur sedikit dedaunannya. Ini dia teksturnya. Ada forest ground, kemudian ada aerial grass, dan juga ini forest ground juga. Nah, ini itu kemudian di mix header agar bagian jalannya, nah ya ini terlihat sedikit kayak garis seperti ini. Nah, ini itu di bagian jalannya saya mengaturnya itu di menggunakan wake paint seperti itu untuk bagian alas environment-nya. Nah, ini untuk warnanya.
warna dari wake paintnya. Jadi yang pinggir-pinggirnya itu berwarna merah, dan ini yang bagian gak merah itu sebagai jalannya. Jadi ya seperti itu. Baik, selanjutnya saya juga akan menjelaskan salah satu pembuatan objek dinosaurusnya. Ini ada salah satu dino, yakni seperti ini. Ini untuk tampak depannya dan ini untuk tampak sampingnya. Kemudian ini untuk bagian kakinya, dan ini di bagian punuknya. Nah, ini bagian matanya. Seperti itu. Kemudian ini dimasukkan ke blender dan dilakukan mirroring sehingga jadi bentuk dinosaurus yang utuh. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Indriani dari kelas 2AD3. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pengerjaan tugas besar komputer grafik saya. Jadi di sini saya membuat environment yaitu Mount Valley atau disebut gunung dan juga lembah dengan menggunakan geometry nodes. Nah, di sini sudah saya kategorikan dari geometry nodes-nya itu sendiri, itu ada mountain. Nah, mountain di sini saya menggunakan noise texture dan juga uh, Voronoi texture. Nah, noise texture yang sebelah kiri ini sebetulnya itu adalah settingan untuk Musgrave texture. Akan tetapi Musgrave texture itu tidak ada di Blender terbaru. Oleh karena itu saya menggunakan settingan noise texture yang sama dengan Musgrave texture. Begitu. Selanjutnya untuk valley di sini juga untuk lembah yang ada di sini. Nah, lembah di sini saya menggunakan transform geometri dan juga scale untuk memperbesar dan mengatur ukuran dari lembahnya itu sendiri. Nah, selanjutnya ini di sini ada settingan-settingan lain untuk terkait scatter pohon dan juga dan lain-lainnya. Seperti instant on points di sini tuh untuk uh, mengatur agar si pohonnya itu tidak tenggelam uh, di bawah lembahnya, di bawah danaunya. Selanjutnya juga untuk pohon-pohonnya ini saya spare children dan juga riset untuk scatteringnya. Dan di sini adalah pengaturan-pengaturan lain terkait dengan bentuk gunung dan lembahnya itu sendiri. Kalau di sini saya menggunakan juga material yang saya gunakan di sini untuk rumputnya ini saya menggunakan grassy rock. Grassy rock ini bisa saya dapatkan di Polyheaven atau biasa website untuk mendownload tekstur. Selain itu juga untuk air di danaunya itu sendiri, saya menggunakan material water. Untuk previewnya seperti ini. Dan tadi untuk Grassy Rock itu previewnya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini adalah pohon cemara. Di sini merupakan environment dari proyek kami juga. Pohon cemara di sini. Sebetulnya saya menambahkan add-ons di sini. Ada add-ons yang namanya itu sapling tree. Jadi di sini dari sapling tree itu yang dari pohon kecil itu bisa dibuat menjadi berbagai macam pohon. Nah, di sini saya buat pohonnya berbentuk fir branch atau pohon cemara. Nah, untuk daun-daunnya di sini saya masukkan di bagian shading material. Nah, material di sini itu ada cemara. Jadi daun dari pohon cemara itu yang PNG-nya bisa dimasukkan ke dalam shading ini dengan mengklik Ctrl Alt T. Lalu setelah itu juga sehingga bisa menjadi seperti daun yang nyata. Tidak lupa juga dengan di render menggunakan cycle sama seperti dengan Mount Valley sebelumnya. Oke, berikutnya di sini ada environment berikutnya itu ada river atau di sini disebut sebagai sungai. Nah, sungai di sini ada beberapa komponen yaitu ada pohon, ada manusianya, lalu ada sungainya, airnya dan juga di sebelah sana tuh ada landscape lain yaitu disebutnya sebagai Mount Road atau lembah yang tidak terlalu tinggi. Sebetulnya sebelumnya dari mountain itu di belakangnya dari lembah itu di belakangnya akan ditambahkan gunung atau mountain. Tetapi
Nah, karena kesulitan dalam mengaplikasikan latar belakangnya, sehingga hanya ada dua ini saja, yaitu river dan juga lembah. Nah, dan juga bukit, maaf. Nah, selanjutnya di sini saya di sini menggunakan geometry nodes. Geometry nodes. Di geometry nodes ini menggunakan beberapa instance of points untuk pohonnya agar dia bisa scattering, dan juga menggunakan distribute on point dan juga multiply sehingga pohonnya bisa bisa tersebar dengan rata. Nah, selanjutnya di sini juga saya menggunakan weighted paint. Weighted paint di sini nanti area mana saja yang diperbolehkan untuk adanya pohon. Seperti itu. Nah, untuk materialnya di sini saya menggunakan beberapa material yang bisa medium untuk rumput tanah, untuk forest juga untuk bagian tanah-tanahnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk air di sini. Dan ini adalah penampakan ketika dilihat dari viewport shadingnya.